menyembah siang hari ini kami datang di hadapan-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, Sang Pencipta kami. Ajari setiap kami Bapa siang hari ini. Ajari setiap kami Roh Kudus, bahwa kami dari kegelapan menjadi terang di hadapan-Mu Tuhan. Kejadian berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Karena Engkau sendiri itu terang Tuhan. Sebab ketika terang-Mu menerangi setiap kami, yang lain hanya sebuah bayangan Tuhan. Sesuatu yang buruk di hadapan-Mu hanya sebuah bayangan Tuhan. Bapa, kami butuh terang-Mu siang hari ini. Engkau taruh kami Tuhan di bumi ini. Engkau menciptakan segala sesuatunya. Bahkan Kau katakan semuanya gelap. Semuanya gelap. Ketika Engkau berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Kami butuh terang-Mu Tuhan siang hari ini. Terangi hati kami, terangi jalan kami Tuhan. Supaya kami bisa melihat Engkau Tuhan. Ketika kami bisa melihat Engkau, kami bisa berkata, I worship You my Lord. I worship You my God. Karena itu tujuan kami diciptakan Tuhan. Menggantikan posisi malaikat yang Kau tendang dari surga. Ini tugas kami Tuhan siang hari ini. Ketika hidup kami terang, maka kegelapan itu gak akan berkuasa atas hidup kami. Thank You Jesus. Bawa hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan siang hari ini untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan siang hari ini. Thank You Lord Jesus. Kami yang bukan siapa-siapa ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa-Mu Bapa. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti kedalaman isi hati-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami siap mendengar siang hari ini dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Katakan amin. Shalom sobat muda. Gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Silakan duduk teman-teman. Ya. Banyak wajah-wajah baru siang hari ini. Amin. Ya. Saya mau cerita bahwa Tuhan Sang Pencipta itu punya rumah. Dan rumahnya itu kita panggil kerajaannya, setuju ya? Kerajaannya itu kingdomnya. Kalau ada satu kerajaan berarti ada pemimpinnya ya teman-teman. Tuhan anggap rumah itu kerajaan Dia. Dan Dia butuh memerintah atas kerajaannya teman-teman. Kita buka singkat ya, saya bacain Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat pertama bilang gini. Mazmur Daud, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang mendiaminya, everything. Kita buka lagi Mazmur 89 ayat 11. Mazmur bilang gini, langit dan bumi adalah milik-Mu, milik Tuhan. Dunia dan segala isinya ciptaan-Mu, ciptaan Tuhan ya. 1 Korintus 10 ayat 26 bilang gini, sebab dalam Alkitab tertulis, bumi dan seluruh isinya adalah kepunyaan Tuhan. Bumi dan segala isinya, dan segala perabotnya. Wahyu 4 ayat 11 bilang gini, ya Tuhan, ya Allah kami,
Engkau saja yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu. Dan di atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup. Ketika Tuhan punya segalanya, Tuhan menciptakan segalanya. He has everything. Tuhan menciptakan segalanya termasuk kita yang ada di dalamnya. Ketika Tuhan udah punya segalanya, kita nggak punya apa-apa teman-teman. Setuju nggak? Karena cuma Dia yang punya segalanya, everything. Because He has everything, so we have nothing, God. Nothing, guys. Sehingga ketika Tuhan punya segalanya, Dia berlaku sebagai ownership atas kingdom-nya Dia, setuju? Dia pemilik dari kerajaan yang Dia buat. Sehingga ketika Tuhan sebagai owner-nya, nggak ada owner-owner lain di dalam kerajaan Tuhan. Di dalam kerajaan Dia, nothing. Karena Dia sendiri yang akan memerintah dalam kingdom Dia. Ayo kita belajar lapis demi lapis, kita selidiki hatinya Tuhan ya teman-teman. Kita buka Kejadian 6 ayat 6. Kejadian 6 ayat 6. Ya. Kejadian 6 ayat 6 berkata begini. Maka menyesallah Tuhan. Ini di kitab yang pertama yang Tuhan bilang, Tuhan sangat menyesal. Bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bagaimana mungkin Dia menciptakannya sendiri, tapi Dia merasa menyesal atas ciptaannya. Pernah nggak kita seperti itu? Kita udah ngerjain sesuatu tapi akhirnya kita nyesel. Apa yang kita kerjain, apa yang kita usahakan, apa yang kita rencanakan. Menyesal. Nah ini hati Tuhan teman-teman. Dia bilang itu sangat memilukan hatinya. Dan Tuhan bilang sendiri, maka menyesallah Tuhan. Sudah bayangin kalau mungkin saat itu Tuhan mungkin bisa sedih, meraung-raung. Buat setiap apa yang Dia ciptakan. Dia bilang loh semua, segala sesuatu yang baik. Tuhan ciptakan cakrawala itu baik. Tuhan ciptakan air, semesta, langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang, semuanya baik. Bahkan sampai ayat terakhir Tuhan bilang, semuanya baik ciptaannya. Tapi kenapa Tuhan bilang, yang Dia buat sendiri itu tuh menyesalkan hatinya Dia. Kenapa bisa sampai begitu teman-teman? Dia yang punya segalanya loh. Dia yang buat segalanya. Kenapa sebegitu sedihnya Dia? Sebabnya siapa? Kita mesti cari tahu teman-teman. Sama seperti saya. Saya punya 2 orang anak, satu yang cewek, yang paling kecil yang cowok. Kadang-kadang kita ya sekarang udah nggak seperti waktu dia masih bayi. Mungkin karena sibuk, terus juga waktu ketemu anak yang kedua lah terutama itu lebih nggak sesering anak yang pertama. Jadi kayaknya anak pertama tuh lebih lengket. Nah anak yang kedua ini karena lebih sering sama pendamping dan maminya, waktu mulai dari kecil beranjak setahun itu mulai susah untuk saya deket sedikit aja, dia suka nggak mau. Saya godain sedikit aja suka nggak mau, beda sama dengan anak yang pertama. Sampai suatu saat ini betul-betul mungkin situasi dan kondisi hati saya juga lagi nggak pas. Sampai saya mikir, kenapa bisa begini? Kenapa ya anak yang cowok satu-satunya bisa nggak mau deket, lengket seperti anak yang cewek gitu? Kenapa ya? Kadang-kadang saya sebagai seorang, mereka panggil saya Dedi ini kayaknya berasa sedih, baper ya, ceritanya baper. Cuma itu yang terjadi teman-teman. Sesekali, padahal dia nggak minta dilahirkan. Dia nggak minta ada di bumi ini. Tapi ketika dia ada, Tuhan kasih, dan saya dapat respons yang nggak sesuai dengan isi hati saya bisa kecewa. Saya bisa sedih dan saya bilang, aduh kenapa ya? Nah itu yang terjadi mungkin sama hatinya Tuhan saat itu ya teman-teman, di Kejadian 6 ini. Kita lanjut lagi ya. Satu ayat sebelumnya, kenapa sampai akhirnya Tuhan itu hatinya pilu, hatinya menyesal. Kita baca di Kejadian 6 ayat 5.
Kata seperti ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahwa kecenderungan hati ciptaannya membuahkan kejahatan semata-mata. Ternyata ini penyebabnya. Ini penyebabnya bahwa dari semua ciptaan dia, makhluk hidup, bulan, bintang, hewan, dan lain-lain, hanya manusia yang bisa memilukan hatinya Tuhan. Kenapa nggak terjadi dengan hewan? Kenapa nggak terjadi dengan ciptaan-ciptaan lainnya yang dia katakan bahwa segala sesuatunya baik? Kenapa cuma manusia? Menilik hati yang lebih dalam bahwa ini kecenderungan manusia. Ini kecenderungan ciptaan Tuhan yang Tuhan bilang itu baik. Ketika Tuhan punya kerajaan dan diisi oleh manusia yang kecenderungan hatinya seperti ini, manusia seakan-akan memiliki yang dia tidak patut miliki. Karena ketika Tuhan punya segalanya, semestinya manusia nggak punya hak untuk memiliki sesuatu. Dia hanya sebagai pengelola yang Tuhan titipkan. Manusia selalu kecenderungan hatinya ingin berlaku sebagai owner di kerajaan Tuhan. Betul nggak teman-teman? As like me, maybe as like you guys. Kecenderungan hati kita selalu ingin berasa kita nih owner. Tuhan tuh bukan pemilik. Tuhan kasih gift semua. Ketika Tuhan kasih cuma-cuma itu kita selalu anggap, ya ini yang gue yang punya kok. Tuhan nggak ada hak. Dan itu yang memilukan hatinya Tuhan. Itu desire-nya manusia itu seperti itu. Amsal 6 ayat 16 sampai 18 bilang ini. 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Nih, Amsal tulis ini teman. Diulang lagi. Dan ternyata betul bahwa ciptaannya punya kecenderungan ini, kekejian bagi Tuhan. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kita tarik mundur ketika Tuhan sudah baca situasi ini bahwa manusia punya kecenderungan itu. Waktu berlalu ya, sampai akhirnya Tuhan pilih Daniel. Dimasukkan ke dalam gua singa, tahu ya ceritanya ya. Sampai akhirnya Daniel diangkat di kerajaan Belshazzar di masa pemerintahan Darius. Yuk kita buka yuk. Kita baca ketika Daniel dipakai Tuhan untuk menafsirkan mimpi-mimpi. Daniel 8 ayat ketiga sampai 4. Ini yang terjadi ya teman-teman. Ayat ketiga bilang ini, dan di pinggir sungai itu tampak seekor domba jantan yang mempunyai 2 buah tanduk yang panjang. Yang satu lebih panjang dan lebih baru daripada yang lain. Ayat keempat bilang, kulihat domba jantan itu menanduk ke arah barat, utara, selatan. Tak seekor binatang pun yang tahan menghadapinya atau luput dari kuasanya. Domba jantan itu berbuat sekehendak hatinya dan menjadi sombong. Di dalam pernyataan itu ya. Kita loncat ayat ke-17. Lalu malaikat Tuhan Gabriel yang berdiri di depanku mendekati aku. Aku begitu menjadi takut sehingga aku rebah. Kata Gabriel kepadaku, hai manusia fana, kau harus tahu bahwa penglihatan itu adalah mengenai akhir zaman. Menjelang akhir kerajaan itu, apabila kejahatan sudah memuncak, maka muncullah seorang raja yang keras kepala dan pandai menipu. Bahkan ia akan menjadi kuat sekali katanya. Tetapi tidak karena kekuatannya sendiri, ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Wow. Dan lihat ini, apa saja yang dilakukannya akan berhasil.
Ia akan membinasakan orang-orang perkasa dan umat lain. Siapa dia, teman-teman? Kenapa Daniel dapat mimpi seperti itu? Seorang domba jantan bisa menanduk ke kanan, kiri, utara, selatan. Ia berkehendak sesuai hatinya. Dan dikatakan ia menjadi sombong. Siapa itu? Sampai akhirnya Gabriel datang pada Daniel dan katakan, ini udah masuk akhir zaman, Daniel. Yang kau lihat itu adalah seorang raja, dia akan muncul. Keras kepala dan pandai menipu. Dan dilihat apa aja yang dia kerjain itu selalu berhasil. Siapa? Apa ini anak Tuhan? Apa ini utusan Tuhan, teman-teman? So, who is the king? Raja yang mana, teman-teman? Raja yang punya segala sesuatunya yang dia ciptakan, memerintah di atas segala ciptaannya, atau raja yang didapati berlaku sombong dan sesuka hatinya, sesuai hatinya, berlaku sebebas-bebasnya sesuai hatinya, dan didapati ia sebagai menipu, ya dikatakannya, keras kepala. Dan banyak orang akan lihat semuanya, dia lihat, wah ini orang nih hebat, raja yang berhasil dalam segala hal. Raja yang mana? Coba kita cek. Raja yang mana sekarang ini? Tuhan adalah raja di atas segala raja. Ya kita buka Wahyu 19 ayat 16 ya. Wahyu 19 ayat 16. Berkata seperti ini, pada jubahnya dan pada pahanya tertulis nama ini, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, King of kings and Lord of lords. Ya, semestinya itu, teman-teman. Tapi siapa? Dicatat di kitab Daniel ini, siapa raja ini? Apakah kita bikin kerajaan sendiri dalam kerajaan Tuhan? Atau ternyata kita rajanya dalam visionnya Daniel itu? So ketika Tuhan sebagai raja, dia punya kingdom, dia punya kerajaan, maka dia perlu yang namanya manajemen. Setuju ya? Kerajaannya harus dioperate, kerajaannya harus diurus, teman-teman. Kerajaannya harus dibuat bagus. Ketika Tuhan taruh siapapun di dalam kerajaannya, Tuhan taruh manajer-manajer di dalam kingdom-nya Tuhan. Ini kejadian kedua ketika Tuhan buat manajemen kerajaan dia. Sebelumnya ada di mana? Di surga, teman-teman. Dia punya ribuan malaikat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dia punya manajemen, dia punya angels management. Sampai akhirnya malaikat itu berkata, I am the owner. Malaikat itu berkata, aku pemilik kerajaan ini. Karena saking dipercaya semuanya sama Tuhan. Dengan segala kehebatannya, dengan segala talenta, karunia. Yes, dia anggap dia adalah ownernya dalam kingdomnya Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan depak, Tuhan buang. Tuhan buang kemana, teman-teman? Dari surga buang ke bumi. Paham ya? Yuk kita baca. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, men. Berarti sebelumnya apa? Gelap ya. Ketika Tuhan buang si malaikat itu, bumi itu gelap, enggak ada apa-apa, nothing. Karena dia belum turun. Karena dia belum memerintah, kerajaannya hancur akibat pemberontakan malaikat Tuhan. So dia buat manajemen kedua yang namanya kingdom management yang dianggotai siapa? Manusia, kita semua yang ada dalam kerajaan Tuhan itu. Ciptaan dia, yang Tuhan bilang itu sempurna. Ketika dia lihat gelap, Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi, segampang itu. Karena dia lihat apa? Kerajaan yang dia mau kelola masih dalam keadaan gelap. Karena iblis ditendang ke bumi, teman-teman. Yohanes 12 ayat 46 bilang gini,
So ketika semuanya itu kacau balau, Tuhan bilang gini, aku datang ke dunia ini sebagai terang. Supaya semua orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam gelap. Kata supaya ini bilang apa sih? Menunjukkan apa sih? Menunjukkan ekspresi dari ini loh hatinya Tuhan. Tuhan mau apa yang dia ciptakan itu baik. Sehingga ketika dia datang ke dunia, dia bawa apa? Dia bawa terang, teman-teman. Dia ciptakan terang dan dia datang sebagai terang. Supaya semua orang, tanpa terkecuali yang percaya kepadaku, garis bawah ya, yang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam gelap. Kenapa Tuhan bilang gitu sih? Yang percaya kepadaku. Terus kalau kita drag lagi ke Kejadian 6, Tuhan temukan gagal. Tuhan temukan dia kecewa sama ciptaannya. Dia nggak temukan terang di dalam kehidupan ciptaannya. Sehingga itu memilukan hatinya. So Tuhan datang ke dunia. Tujuannya itu Tuhan datang ke dunia sebagai bentuk ekspresi dari hati dia ketika dia lihat sesuatu yang dia ciptakan itu gagal. Ngerti ya sampai sini ya? So ketika Tuhan punya kingdom, pasti dia punya rules ya teman-teman. Sama seperti suatu negara itu punya undang-undang, punya peraturan yang harus ditaati. So dari rules itu harusnya impact kepada responsibility yang ada di dalamnya. Setuju? Bukan yang ada di luar, yang ada di dalamnya. Tuhan bicara inner, His kingdom. Yuk kita buka Markus 4 ayat 21 sampai 22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sebab orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Siapa orang yang membawa pelita? Orang yang membawa pelita itu associate management-nya Tuhan yang tadi ya, di kingdom-nya Tuhan. Ini kita bicara kita lagi di dalam kerajaan Tuhan. Siapa yang orang membawa pelita? Tuhan bicara kepada setiap orang yang di dalamnya yang jadi manajer-manajernya Tuhan, pengelola-pengelolanya Tuhan. Supaya menempatkan pelita itu bukan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang jobs, tanggung jawab sebagai manajernya Tuhan. Karena kita udah terlanjur masuk ya bro. Kecuali kalian masih di luar. Kita udah terlanjur masuk men. Ketika kita udah masuk kita mesti tahu nih rules-nya apa. SOP-nya apa. Nah Tuhan minta supaya taruh di atas kaki Dian. Apa sih? Pelita. Pelita apa sih? Terang. Terang itu siapa sih? Siapa teman-teman? Tuhan itu sendiri. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi dan tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya, ini hanya bicara tentang waktu aja untuk hal-hal yang memang bukan daripada Tuhan. Ya, ngerti ya, ini satu dari sekian banyak responsibility kita untuk kita bawa pelita as a manajernya Tuhan. Kita loncat yuk di Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Nah ini juga sama, tidak ada orang yang memasang lampu, lalu menyembunyikannya atau menutupinya dengan tempayan. Siapa? Bicara tentang siapa lagi nih teman-teman? Bicara tentang manajernya Tuhan, yang tugasnya apa? Memasang lampu di kaki Dian itu. Ya, disinggung terus sama Tuhan. Supaya apa? Menaruh lampu pada kakinya. Dikatakan supaya orang yang masuk dapat melihat terangnya. Berarti ada orang yang di luar dong. Ya. Ini bicara lagi di dalam kerajaan nih. Tapi Tuhan bilang, taruh pelita itu di atas kaki dia. Supaya setiap orang yang di luar masuk, betul ya?
supaya orang yang di luar bisa apa? Masuk dan melihat terang. Gimana orang mau masuk dengan kondisi gelap? Bagaimana Tuhan mau turun ke kingdom-Nya dia tanpa dia bilang, jadilah terang. That's why kingdom-Nya Tuhan harus selalu terang, teman-teman. Kingdom-Nya Tuhan itu tidak dipenuhi dengan kegelapan. Ini bicara tentang apa lagi sih? His desire as he did before. Di Yohanes tadi bilang, aku turun, aku datang. Supaya semua yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam gelap. Dia ulang lagi, teman-teman. Dia begitu seriusnya ingin membuat kerajaan dia baik. Ngerti gak sih? Ketika dia lihat kerajaannya hancur sebelumnya, the owner ini butuh untuk renovate. Ngerti gak? Butuh restorasi, butuh dirubah, butuh dirombak segala sesuatunya. Mereka butuh kita, teman-teman. Mereka butuh ciptaannya. Ayat berikutnya bilang gini, sebab mata adalah lampu untuk badan. Kalau matamu jernih, seluruh badanmu terang benderang. Tetapi kalau matamu kabur, seluruh badanmu jadi gelap gulita. Oleh sebab itu, hati-hatilah. Jangan sampai terang yang ada padamu itu menjadi gelap. Hati-hatilah bicara tentang apa? Bicara tentang tanggung jawab as manajernya Tuhan. Mempertahankan pelita itu, setuju? Kalau kalian taruh di bawah nggak ada yang lihat. Kalian taruh di atas, harus hati-hati jaganya. Mungkin angin akan bertiup dan lain-lain. Mungkin minyaknya habis. Nah, Tuhan tuntutin ini, hati-hati ya, hati-hati. Jangan sampai terang yang udah di atas kaki Dian itu jadi gelap. So, kalau itu jadi gelap, semuanya jadi gelap. Hidupmu jadi gelap, masa depanmu jadi gelap, kata Tuhan. Jangan sampai terang yang ada padamu. Jadi ketika Tuhan bilang ada padamu, kita udah punya belum sebelumnya? Hah? Belum punya, teman-teman. Because we have nothing. Tuhan kasih pinjam. Nah, pada saat Tuhan kasih pinjam, kita jadi punya, kita jadi mengelola. Sebelumnya kita punya, enggak punya. Sebab kita enggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Sebab ketika Tuhan taruh ada padamu, berarti Tuhan sudah kasih sama kita. So kita hanya pinjam apa yang Tuhan punya. Sebab ketika kita nggak bisa hati-hati ya, tadi dibilang hati-hatilah. Akan terjadi mismanagement, betul ya. Ketika si owner maunya seperti ini, ketika pengelola maunya seperti ini, ketika karyawan maunya seperti ini, ketika semuanya punya mau, akan terjadi kekacauan, teman. Akan ada terjadi mismanagement, akan terjadi konflik di dalamnya. Dan itu bukan yang dia mau, teman-teman. Ngerti ya sampai sini? Next. Jadi kita bicara tentang King's desire, itu enggak sama teman-teman dengan my desire. Ya, enggak sama. Saya maunya begini Tuhan. Aku maunya gini Tuhan. Tapi yang jadi Tuhan bukan begitu. Tuhan maunya seperti ini. Tuhan enggak mau seperti ini. Sebab ketika kita mau dengan caranya kita, itu tadi akan jadi konflik, semua akan jadi kacau balau. So King's desire, ketika Tuhan memerintah as a king dalam kingdomnya dia, jangan pernah kita punya desire yang lain untuk jadi seorang raja di dalam kerajaannya orang. Jangan pernah kita merasa ingin menjadi owner dalam kerajaannya orang. Sebab kita hanya associate-nya Tuhan. Efesus 5 ayat 10 bilang gini.
Trying to learn what is pleasing to the Lord. Ini yang jadi kerinduan hatinya Tuhan. Pleasing the Lord. Menyenangkan hatinya Raja. Ngerti gak sih kalau kalian kerja dimanapun ya, pasti ada yang kita sering dengar namanya ABS, asal Bapak senang, asal bos senang, asal pimpinan senang, seringnya dengar. Tapi itu manusiawi dan nggak benar. Tapi semua orang yang bekerja selalu ingin punya pencapaian bahwa dia mau kerja sebaik-baiknya sampai dia punya reputasi yang baik. So Tuhan tuntut itu sebetulnya. Setiap pimpinan mau punya anak-anak buahnya, yang bagus, yang ulet, yang rajin, yang pinter, yang ter lah pokoknya semua. Jadi ketika Efesus 5 ayat 10 bilang gini, yuk kita coba belajar yuk, mengerti caranya untuk menyenangkan Tuhan. Nah di situ kita baru jadi a good manager di dalam kingdom-nya Tuhan. Berat, susah, nggak gampang. Banyak tekanan, banyak himpitan, banyak proses. Mungkin mengeluarkan air mata, mengeluarkan apapun lah. Nggak gampang teman-teman. Tapi saya bilang sama anak saya, dia kadang selalu belajar hal-hal baru, mau ini disuruh, nggak bisa Dedi, nggak bisa Mami. Berkali-kali selalu begitu. Nah saya rubah konsep, yuk setiap kali dia bilang nggak bisa, kamu bukan nggak bisa, Jenis. Kamu cuman belum bisa. Nggak ada yang nggak bisa teman-teman. Kita cuman belum bisa. Bangun pagi saat teduh. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lalu, nggak bisa Tuhan. Itu saya maksudnya. Nggak bisa Tuhan, capek. Pulang kerja juga udah capek, pagi capek. Tapi ketika aku belajar bahwa aku cuman belum bisa ternyata. Tuhan tuntut satu hal, ada harga yang kita harus bayar. Ketika aku bilang, aku cuman belum bisa Tuhan. Ternyata itu yang memotivate saya untuk everyday bisa bangun pagi. Baca, buka, mungkin Alkitabnya di handphone, it's okay. Tapi saya pengen tahu apa sih isi hati Tuhan. Hari ini saya dapat apa sih? Tapi ketika kalian udah tutup bahwa gua nggak bisa. Oke, selamanya kalian nggak akan bisa. Tapi ketika kalian belajar untuk, now aku nggak bisa. Tapi aku coba supaya aku bisa. Nah, itu akan merubah kalian. Ini prinsip teman-teman. Ini bicara tentang bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian sekolah, bagaimana kalian di rumah tangga, bagaimana kalian bersosialisasi. Bicara tentang semuanya. So, aku pesan sama anak-anak bahwa ya udah besok-besok bilangnya aku belum bisa ya, bukan aku nggak bisa. Itu aja melatihnya susah banget teman-teman, karena udah keceplosan kan, selalu bilang nggak bisa. Oke, Lukas 12 ayat 35 sampai 36 bilang ini, berjaga-jagalah menghadapi setiap hal, kalian harus selalu siap berpakaian dan lampumu tetap dinyalakan. Ini bicara apa? Saya tulis tentang selalu siap itu bicara tentang personality kita. Bagaimana kita mengatur hidup kita, bagaimana kita mengatur waktu kita, bagaimana kita mengatur kebiasaan kita, bagaimana kita mengatur efektivitas hidup kita. Dalam pelayanan, pekerjaan, sekolah, kita harus balance. Berpakaian dan lampumu tetap dinyalakan. Berpakaian dan lampumu ini bicara tentang apa tadi? Kita punya nggak pakaian dan lampu itu tadi? Nggak punya ya. Nah tapi Tuhan kasih pinjam teman-teman. Kita pinjam dari Tuhan dan Tuhan minta apa? Supaya tetap dinyalakan. Supaya tetap dinyalakan sehingga ini bicara karakter. Ketika pelita itu nyala di hidup kita, orang-orang akan lihat, wah ini anak Tuhan nih, beda nih. Wah ini anak Kingdom of God generation nih, beda nih. Amin.
Seperti pelayan-pelayan yang sedang siap menunggu. Siap menunggu, Tuhan tuntut apa? Tuhan tuntut kita supaya sabar. Sabar. Terus ada sabar. Yang tadi bilang kan gak gampang teman-teman. Sampai tuannya kembali dari pesta kawin. Kalau tuan itu kembali dan mengetuk pintu, mereka segera siap membukakan pintu. Bicara tentang apa? Respons. Sama-sama bilang yuk, respons. Ya, Tuhan tuntut manajernya punya respons yang baik. Respons yang gercep. Kalau kalian ngeliat orang, wah suruh makan di Warmindo, masak Indomie aja 10 menit gitu. Aduh, saya pernah makan di mana tuh sampai istri saya tahu kebiasaan saya. Ini kalau yang keluarnya lama nih, udah pesen 10 menit, 20 menit, 25 menit. Saya sampai bilang, Mbak dapurnya mana nih? Saya ke dapur aja deh, saya yang masakin dah. Gemes gitu loh. Ini ternyata nggak diorder, nyebelin. Apa mau itu jusnya saya yang bikinin Mbak? Oh enggak, saya bikinin aja. Baru gercep. Sebel lihatnya. Manusia aja sebel apalagi Tuhan. Lukas 12 ayat 35 sampai 37 bilang gini, alangkah untungnya pelayan-pelayan yang kedapatan sedang menunggu pada waktu tuannya datang. Lagi-lagi ditulis sedang menunggu. Ini bicara apa sih? Bicara tentang beriman, berharap, sabar. Sabar yang pertama enggak datang-datang nih. Sabar yang kedua, sabar yang ketiga sampai bilang suruh tunggu. Tunggu sampai kapan? Ya, Tuhan cuma bilang, tunggu aja. Ya, dengan begitu Tuhan dapati kita sabar. Tuhan dapati kita tetap setia di hadapan Tuhan. Percayalah ketika Tuhan itu akan bersiap-siap dan menyuruh pelayan-pelayannya itu duduk. Lalu apa? Lalu ia melayani mereka. Ngapain sih? Suruh tunggu, dibukain pintu ujung-ujungnya, tuannya sendiri yang melayani. Mikir gak sih? Saya baca beberapa kali saya bingung sebenarnya. Kenapa? Kenapa begitu? Tapi ternyata setelah saya baca berkali-kali, ternyata ini hatinya Tuhan teman-teman. Dia nggak bisa lihat kerajaannya itu kacau balau. Bahkan dia harus turun tangan. Dia melayani pelayan-pelayannya. Tuhan tunjukkan sikap bahwa ia juga bisa melayani. Ketika didapati bahwa pelayan-pelayannya ini siap menunggu dengan sabar, akhirnya Tuhan melayani mereka. Ngerti ya teman-teman ya? Coba pelajari deh, kadang-kadang saya nggak ngerti ya isi hati Tuhan kadang-kadang, tapi saya cuma bilang Tuhan, saya ini nggak ada apa-apanya lah, nggak bisa apa-apa lah sama Tuhan. Tapi please Tuhan bikin aku ngerti, karena sometimes banyak kejadian yang saya nggak ngerti harus mutusin apa, bertindak apa. Tapi saya percaya ketika saya cuma menjadi manajernya Tuhan, yang punya lebih tahu nggak dari segala sesuatunya? Dia nggak mungkin teman-teman. Dan ternyata ketika saya berusaha untuk tidak khawatir, ternyata pemiliknya jadi apa? Jadi menyiapkan semuanya. Jadi melayani saya teman-teman. Melayani ketika saya nggak bisa berbuat apa-apa, ketika saya nggak punya apa-apa, ketika saya nggak bisa jawab apa-apa. Pemiliknya turun langsung. So kita mesti tahu kita nih lagi di dalam apa kita lagi di luar. Kalau kita lagi di dalam kita mesti tahu ya isi hatinya Tuhan. Desire of the King. Yuk kita baca yuk Lukas 12 ayat 41 sampai 42. Aku bacain ya. Ayat 41. Tuhan, apakah pelajaran itu Tuhan tunjukkan kepada kami atau kepada semua orang? Tanya Petrus. Ini lanjutan Lukas tadi ya. Dia bilang gini, Tuhan pelajaran yang Tuhan ngomong tuh tadi perumpamaan ini buat siapa sebetulnya? Ini lagi di tengah murid-muridnya loh.
Murid-muridnya orang-orang pintar semua loh. Tapi Petrus tanya gitu loh, Tuhan tunjukkan kepada kami atau kepada semua orang? Misalnya kita lagi meeting nih sama atasan kita, meeting panjang lebar berjam-jam. Terus kalian nyetuk, Pak, kita ngomong apa ya dari tadi ya? Bapak ini ngomong buat saya atau buat orang lain? Ya jelas yang lagi ngomong, bicara sama orang yang ada sekitar dia. Ngerti gak? Ini pertanyaan yang lucu menurut saya. Jadi, tapi ini kecenderungan hati kita loh. Ngerti gak? Kita sering tanya, Tuhan, ini bukan buat saya lah Tuhan. Ini buat dia, ini buat saya, ini buat dia. Yang ini bukan buat dia, ini buat saya. Sering kali gitu. Kecenderungan hati kita adalah memikirkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang maunya yang baik-baik aja buat kita. Tapi ternyata itu jahat di mata Tuhan. Tuhan menjawab, siapa pelayanan? Tapi akhirnya Tuhan jawab. Tuhan bukan jawab, ya buat lu lah Petrus, bukan gitu. Tuhan jawab dengan jawaban yang lain. Tuhan bilang, siapa pelayan yang setia dan bijaksana sehingga ia diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas pelayan-pelayan lain. Supaya ia memberi mereka makan pada waktunya. Tuhan gak jawab buat si dia, bahkan buat murid-murid. Buat semua yang mendengar, semua yang ada dalam kerajaannya Tuhan. Yang di luar bisa dengar gak? Bisa, tapi melalui kita. Dengan cara kita kasih makan. Tapi yang di dalam, saya bicara buat yang di dalam teman-teman. Karena udah terlanjur kecemplung, maaf kata, udah terlanjur kejebur. Maksudnya kita udah terpilih teman-teman, paham ya? Lukas 12 ayat 41 sampai 42, sampai Tuhan bilang gini, alangkah bahagianya pelayan itu apabila tuannya kembali dan mendapati apa? Dia sedang melakukan tugasnya. Jadi Tuhan dapati bahwa si good manager itu melakukan tugas dan tanggung jawab, obey the rules, dan responsibility buat apa yang dikasih. Tuhan dapati itu terhadap pelayan-pelayan yang setia. Impact-nya apa? Ayat 44 Tuhan bilang ini, percayalah si tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada pelayan itu. Yuk bilang sama-sama yang di highlight kuning. 2, 3, mempercayakan segala hartanya kepada, bilang saya. Because we have nothing. Tuhan yang punya segalanya tadi di awal, melimpahkan, memberikan, dan mempercayakan segala hartanya. Bukan menyerahkan semuanya loh. Ketika Tuhan menyerahkan, itu berarti ganti kepemilikan. Setuju? Tuhan bilang ini, mempercayakan si segala sesuatunya itu. Karena Tuhan dapati apa? Setia nih. Terus hari demi hari, setia. Minggu demi minggu melayani Tuhan. Setia, bayar harga. Pikul salib, setia. Sampai Tuhan bilang mempercayakan, oh ini hambaku yang baik dan setia. Dipercayakan semuanya. Tapi ingat, kita tetap bukan ownernya teman-teman. Kita hanya pengelola. Sampai suatu saat akan terjadi ucapan seperti ini. We are trusted until we cannot be trusted. Kalian pernah gak sih dibohongin sama orang? Kalau udah dibohongin rasanya
gimana sih kalau udah ditipu gimana sih rasanya, apa bisa kalian percaya 100%? Tuhan juga sama teman-teman, hatinya tuh udah pilu, hatinya udah sedih, bahkan dia bilang menyesal. Kalau Tuhan menyesal, Tuhan giniin aja, hilang kita, habis kita. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tuhan cuma mau prosesnya. Tuhan cuma mau kita operate His kingdom. Sampai Tuhan dapati kita bisa dipercaya sampai kita nggak bisa dipercaya. Bosmu mempercayakan sesuatu, tanggung jawab, jujur. Pegang integritas kalian. Sampai lu orang nggak bisa dipercaya, kasarnya gitu. Kalau udah nggak bisa dipercaya susah lah, susah. Mau kalian jualan kayak gimana pun kalian nggak akan bisa dapat kepercayaan yang sama lah. Efesus 5 ayat 8 sampai 9, kita tarik mundur tadi. Kalian dulu berada di dalam gelap. Tapi sekarang kalian sudah jadi umat Tuhan. Yang di dalam kerajaannya Tuhan tadi. Kalian berada di dalam terang. Pelita itu sudah ada di atas kaki Dian tadi. So, karena itu kalian harus hidup. Jadi yang ada di dalam kerajaan itu harus hidup. Bukan jadi manajer-manajer yang enggak punya kesibukan dan enggak punya tanggung jawab. No. Semua kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Soalnya Tuhan bilang harus hidup di dalam terang. Terangnya dibawa kemana-mana. Di pekerjaan, sekolah, keluarga, pelayanan. Harus hidup dan harus dibawa-bawa kemana-mana. Sebab dari terang itulah terbit segala macam perbuatan yang baik, yang adil, dan tulus pada pemandangan Allah. Hal-hal sederhana yang kita bisa perhatikan next. Nah, gimana caranya kita tahu? Efesus 5 ayat 15 bilang ini, minimal ada 3 lah, kalian ingat nih ya. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara kita hidup. Kita nggak bisa bilang ini baik, buruk. Kalian tanya Tuhan, kalian harus bisa bedakan mana terang, mana gelap, mana baik, mana buruk. Kalian bawa nama Tuhan, kalian bawa pelita kemana-mana teman-teman. Jadi pastikan hidup kita jangan ngawur. Kedua, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Sebaik-baiknya. Menunggu sesabar-sabarnya. Berlaku, bekerja serajin-rajinnya. Ini cuman ini doang yang minimal kita harus tancepin siang hari ini teman-teman. Kalau enggak kalian keluar percuma. Sama aja. Enggak ada yang berubah teman-teman. Minggu lalu, 2 minggu lalu, sebulan lalu enggak ada yang berubah. Karena kalian enggak menggunakan waktu sebaik-baiknya, pelayanan sebaik-baiknya, kesempatan sebaik-baiknya, jadwal sebaik-baiknya, kepercayaan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahwa jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan bilang gitu, jangan B-O-D-O-H, bodoh. Tapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Gimana caranya? Bangun pagi. Nih, baca firman. Supaya nggak bego teman-teman. Saya bego dulu. Bahkan saya bego hari ini ketika saya nggak baca firman Tuhan. Nah, seperti Efesus bilang. Yuk mari angkat tanganmu yang mau jadi bodoh. Nah, nggak jadi deh. Oke, ngerti teman-teman sampai sini? I'm sorry, ini nggak gampang, termasuk saya. Next, ketika kita tahu semuanya ya, dari awal, tengah hingga akhir, kita tahu bahwa ujungnya adalah the king's desire itu adalah hormat dan takut akan Tuhan. Setuju?
Cuman itu. Hormat dan takut sama the King, the Creator, your Maker. So ketika kita taruh hormat dan takut akan Tuhan, impact-nya apa sih? Your attitude when bring the light. Kemana-mana, attitude-mu, caramu, bawa pelitamu. Meletakkan pelita itu di posisi yang benar, meletakkan Tuhan di posisi yang benar. Ini isi hatinya Tuhan, teman-teman. Jadi ketika Tuhan sudah jadi raja, enggak ada raja-raja yang lain. Saya bukan raja atas kerajaannya Tuhan. Saya hanya pengelola di hadapan Tuhan. Next. Ini yang mesti kalian ingat. Semua boleh lupa, tapi yang ini boleh ingat. Harus ingat. Untuk apa? Berusahalah mengenal apa yang menyenangkan siapa? Hati Tuhan. Goalnya ini teman-teman. Jadilah manusia. Kita jadi. Goalnya tuh ini loh teman-teman. Menggunakan segala properti yang Tuhan kasih, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Dengan tujuan apa? Menyenangkan hatinya Tuhan. Lewat apa? Banyak hal. Saya nggak perlu bicara satu-satu. Tapi banyak hal. Karena harus bisa bedakan bahwa semuanya harus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati owner yang punya segala sesuatunya. Nggak gampang teman-teman, nggak gampang. Yang terakhir, Tuhan akan tetap menjadi Tuhan. Tuhan akan tetap menjadi raja atas kerajaan Dia. Sekalipun kita nggak taruh hormat sama Tuhan. Itu nggak akan merubah status Dia teman-teman. Dia tetap raja atas kerajaannya. Yang berubah siapa? Yang berubah kita teman-teman. Sekalipun kita tidak menghormati Tuhan sebagai raja atas hidup kita. Besok-besok Tuhan akan biarkan manajer lain yang masuk dalam kerajaan Dia. Ketika Tuhan tidak dapati, we can be trust. Ngeri teman-teman. Kalian bisa hebat dimanapun, level apapun. Tapi kalau kalian gak punya rasa hormat sama Tuhan, dan kalian gak jadikan Tuhan sebagai raja atas hidupmu, habis. Tuhan bisa ganti anytime. Dan dengan terpaksa Tuhan akan create manajemen baru. Kingdom-nya Tuhan akan diserahkan kepada manajemen yang baru. Kalian pelayan Tuhan, termasuk saya, jangan kira kita hebat di atas panggung. Jangan kira kita hebat di atas mimbar, no. Kita punya tanggung jawab yang berat sama Tuhan. Hati-hati teman-teman. Hati-hatilah tadi seperti firman Tuhan bilang. Jangan sampai Tuhan gantikan manajer-manajer yang baru menggantikan kita. Pemusik boleh naik. Hal yang sangat menyedihkan hati Tuhan ketika Tuhan menyesal. Hatinya pilu, teman-teman. Ternyata hatinya manusia kecenderungan selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Tuhan butuh manajer dalam kerajaannya Tuhan siang hari ini. Mengelola propertinya Tuhan siang hari ini. Mendapati kita tetap setia di hadapan Tuhan sampai hari ini. Dipercayakan satu hal, semua yang Tuhan miliki dipercaya sama kita. Dengan catatan kita bisa dapat dipercaya. Gimana caranya? Menyenangkan hati Tuanmu deh. Menyenangkan hati penciptamu teman-teman. Yuk kita tutup mata yuk siang hari ini. Firman ini juga bicara keras buat saya ketika saya coba ngerti kemarin
Tuhan sharing apa ya? Tuhan mau pesan apa ya sama anak-anakmu? Minggu-minggu belakangan Tuhan bilang takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti apa isi hati Tuhan? Saya selidiki, waduh, ternyata apa yang Daniel lihat adalah kita sendiri ternyata sebagai raja yang dengan sombong bertingkah sesuka hatinya. Bapak, siang hari ini kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, Pencipta kami, Bapa kami, Raja kami. Tuhan, kami tahu ini bukan hal sederhana yang kami bisa lakukan Tuhan. Kami butuh Engkau, kami gak mau jadi bodoh Tuhan. Kami gak mau tersesat. Tuhan, ini hati kami siang hari ini. Apapun kondisi hati kami bawa sama Engkau Tuhan. You are my creator. Dengan mata terpejam, taruh tangan kananmu di dadamu dan katakan sama Tuhan siang hari ini Tuhan. Change my heart, oh God. Ubah hati kami Tuhan. Make it ever true. Buat hati kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Murni. Change my heart, oh God. Ubah hati setiap kami Tuhan. Hati yang keras Tuhan, yang sudah bertahun-tahun, yang mungkin gak ada siapapun yang bisa menegur setiap kami Tuhan. Change my heart, oh God. So, ketika Engkau bilang jadi, maka segala sesuatunya jadi. Siang hari ini Tuhan, aku minta Engkau katakan buat hati kami, jadilah lembut hatiku, supaya hati kami bisa dibentuk seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Seperti yang Engkau harapkan Tuhan. Seperti yang Engkau desain Tuhan. Ketika kami mengeraskan hati kami, gak ada yang bisa dibentuk. Hati kami keras, gak bisa fleksibel Tuhan. Bahkan Engkau sendiri gak bisa masuk dalam hati kami. Dan itu yang memilukan hati-Mu Tuhan. Ubah kami Tuhan. Kau bilang sama Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Buat hati kami murni di hadapan-Mu. Change my heart, oh God. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan sama Tuhan. Oh, Engkau penjunan, Engkau penjunan, ku tanam liat. bentuk jadikan setiap kami Bapa. Bentuk jadikan